bersama Mona Sugianto. Dan yang pasti malam ini ya, hari ke-16 di bulan Juni 2020, yakni tentang sexual humanity. Saya nggak ingin berlama-lama, yang pasti masih berkaitan dengan itu di tema besar sexual humanity. Dan yang pasti saya langsung bergabung bersama Mona Sugianto, psikolog yang berada di Jakarta tentu, narasumber tetap di Klik Mona tentunya ya. Dan Hakim temani Anda di 93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Oke, saya langsung menuju Mbak Mona Sugianto. Mudah-mudahan sudah tersambung, no problem. Yap. Selamat malam Mbak Mona, apa kabar? Kabar baik, malam Kang Hakim, sahabat Sonora, selamat malam. Aduh, sehat ya, pasti ya? Sehat-sehat Kang. Sudah berwisatakah mungkin? Belum Kang, bagus menahan diri. Iya, aduh cocok banget deh. Karena di puncak kemarin, aduh ramai banget, langsung ada reaksi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya mohon menahan diri warga DKI, katanya jangan. Iya. Oke, yang pasti kita bukan bahas soal berwisata malam ini ya, tentu kalau di Klik Mona. Iya, kita bahas human sexuality. Nah itu dia, human sexuality. Iya. Dan yang pasti ini tema besar sepanjang Juni ini ya, Mbak Mona ya. Kang Hakim. Setelah pekan lalu kita fokus juga di pekan lalu itu, kok saya jadi lupa membahas lagi. Tentang apa itu beda jenis kelamin, gender, sama sexual orientation ya. Iya. Dan kali ini kita adalah bahas tahapan psikoseksual. Nah, tahapan psikoseksual. Iya. Wow. Kenapa ini jadi penting nih? Ini Iya. lanjutan dari kemarin mungkin bisa sampai ini. Iya, betul Kang Hakim. Jadi memang untuk tahapan psikoseksual itu kita mencoba untuk melihat dari perkembangan manusia gitu ya, dari usia kanak-kanak, lalu ketika menjadi remaja gitu ya, sebetulnya secara perubahan secara seksual psikologis gitu ya. Jadi perubahan seksual, hormon-hormon seksual kan juga membawa perubahan kepada aspek psikologis ya. Jadi kalau kita anggap jadi psikoseksual tahapannya seperti apa? Kita ingin memahami itu karena konteksnya dalam keluarga. Dengan memahami itu kita minggu depan bisa masuk kepada pendidikan seksualitas dalam keluarga untuk setiap tahapan gitu Kang. Tapi tahu dulu tahapannya seperti apa sehingga nanti pendidikannya memperkenalkannya mulai dari mana gitu. Iya, iya. Nah itu yang sebetulnya itu yang jadi bingung ya para orang tua ya. Iya. Yang kebanyakan masalahnya pendidikan seks tapi mulainya dari mana dan caranya juga seperti apa, itu yang lebih penting ya. Iya. Oke, tapi berkaca dari pekan lalu ya, yang bahas sedikit saja tentang sex, gender, and sexual orientation. Yeah. Yang pasti poin-poinnya kemarin mungkin yang bisa nyambung ke sekarang tahapan psikoseksualnya. Nah, mulai dari mana nih kita ngurutnya nih, Mama? Ya, jadi intinya kita sudah tahu beberapa istilah dasar gitu ya. Ketika kita mau mempelajari tentang human sexuality. Jadi bahwa apa itu jenis kelamin kalau yang dari minggu lalu ya. Lalu bagaimana gender itu penghayatan tentang jenis kelaminnya. Jadi kalau jenis kelamin kan aspek biologinya gitu ya. Lalu kalau gender itu aspek yang aspek emosinya dari situ gitu ya. Penghayatan saya sebagai perempuan kah atau laki-laki kah gitu. Dan orientasi seksual saya, dan itu berbeda dengan gendernya maupun seksnya gitu ya, bisa sama bisa beda. Nah, jadi di sini kita ngelihat supaya kita konteksnya benar, lalu kemudian kita tahu sekarang kita masuk ke tahapan. Jadi ini berikutnya gitu Kang. Tahapan berikutnya dari mengenal yang dasar-dasar, lalu secara psikoseksual kita apa. Nah, itu kan ada lima tahapan Kang. Itu 5 tahapan di mana yang disebut fase-fase itu gitu ya, ada stage tahap-tahap itu. Di setiap tahapnya itu harus diselesaikan dengan baik sebelum naik ke tahap berikutnya. Gitu. Jadi kalau orang kayak ujian ya Kang ya, ujian di tahap 1 kelas 1 lulus, prosesnya berjalan dengan baik, baru masuk ke kelas 2. Begitu juga seterusnya sampai kelas 12, lalu kuliah dan lain-lain. Selalu ada tahapan tahap-tahapan gitu yang harus diselesaikan. Nah, ini juga begitu Kang. Jadi di perkembangan psikoseksual, bagaimana manusia itu berubah menjadi makhluk yang seksual gitu ya. Tadinya ketika mungkin kita lihat anak-anak kok
masih polos-polos gitu ya. Giliran udah gede udah mulai cabul-cabul misalnya gitu ya. Sebetulnya perubahannya seperti apa? Ngeres-ngeres kalau orang bilang itu, pikiran mending ngeres pisan misalnya. Yeah. Nah, di situ teh mulai kapan rubah-rubah itu. Nah, ini kita mengenali ini. Oke. Ya. Menarik. Itu kan kurang lebih. Nah, ini menarik nih karena yang jelas ketika tadi ya ada yang menyebut kalau sudah mulai kapan mikir ngeres. Iya, gitu. Ngeres apa ya bahasa Indonesianya ya, Kang ya? Apa ya? Omes. lebih bukan bahasa Indonesia lagi gitu. Tapi ada beberapa ciri katanya kalau menuju remaja itu kalau di Muslim itu ada akil balik gitu ya, ada tanda dengan kalau laki-laki ada mimpi basah, begitu. Pubertas lah ya. Pubertas gitu ya maksudnya. Pubertas. Oke, tapi itu bisa menjadi patokan, Mbak Mona. Iya, Kang. Jadi memang kan 5 tahap itu yang pertama. Jadi itu tahap yang terakhir itu ketika pubertas itu adalah tahap genital. Jadi ketika kenikmatan itu yang dikatakan kenikmatan itu orientasinya ada di area genital gitu ya, di seputar alat kelamin, area-area sensitifnya gitu ya. Jadi area ini berkaitan dengan tahap ini berkaitan dengan area-area apa? Saya sudah bagikan, Kang, di grup kita ya, itu ada 5 stage. Di mana dimulai dengan fase oral disebutnya. Jadi oral itu kan mulut ya, obat yang oral berarti diminum gitu ya. Oral ini berarti pada waktu kita sekitar baru lahir sampai sekitar 1,5 tahun kan itu biasanya anak-anak tuh menyusui ya, Kang ya, disusui oleh ibu gitu ya. Atau kalaupun tidak minum ASI, minum susunya kan nggak langsung pakai sedotan atau gelas ya, tapi dikasih dot itu ya. Kenapa? Karena dot itu bentuk dan puting susu ibu itu adalah pas untuk mulut bayi, mereka menghisap. Jadi di situ dikatakan di fase oral 0 sampai 18 bulan itu pusat kenikmatan seseorang bayi itu ada di sekitar mulut, di mana dia gigit-gigit, nyoba-nyobain, mengecap-ngecap gitu ya, menghisap, itu seputar itu. Makanya kalau kita lihat misalnya kita baby kita angkat dari box gitu ya, terus kita taruh di bawah, terus biar dia guling-guling dan segala macam, ada benda apapun dia akan coba pegang-pegang, terus masukinnya pasti ke mulut. Dia akan coba masukin ke mulut, coba dia rasa-rasa, dikecap-kecap. Area mulut itu adalah area pusat kenikmatan untuk manusia berusia 0 sampai 18 tahun. Di situ seperti menghisap gitu. Jadi kalau kita, apalagi baby ya baru lahir ya, Kak Aki mungkin sahabat Sonora kalau seneng bayi ya, ketika bayi baru lahir kita bukan kasih nenek tapi kita kasih jari kita gitu ya, terus taruh di pinggir bibir dia langsung pengen ngisep gitu ya, Kang ya, langsung beralih ke jari, lalu dia pikir dia mau ngisep gitu, karena memang itu otomatis. Ketika dia mendapatkan sentuhan di daerah bibir, daerah mulut, itu dia inginnya bawaannya langsung ngisep. Nggak akan ada bayi langsung bawaannya marah-marah gitu, nggak ada. Pasti pengennya ngisep gitu. Jadi mulut ini digunakan untuk menghisap, gigit-gigit, coba-coba, ngunyah-ngunyah gitu ya, walaupun belum punya gigi gitu, waktu masih baby banget gitu. Nah, fokusnya di situ. Nah, lalu di tahap selanjutnya, mungkin sekitar 1,5 tahun ke atas, itu kita lagi mengalami yang disebut toilet training ya. Jadi belajar untuk pis dan pup di tempat yang tepat, di kamar mandi maksudnya ya, di toilet, dan pada saat yang tepat. Artinya ketika sudah sampai di sana baru pis dan pup gitu. Nah, di situ berarti fokus kenikmatan dikatakan yang tadinya dari mulut, sekarang tidak lagi terpusat di mulut, tapi terpusat kepada bagaimana dia, ternyata bisa ditahan ya, ternyata bisa dilepas ya, gitu ya. Kalau dilepas bunyinya plung gitu ya, misalnya ya. Nah, di situ sudah boleh. Nah, di situ mereka belajar bahwa memang ada yang disebut kontrol. Mereka ngetes kemampuan untuk mengontrol. Tahan, ya sekarang keluarin sambil nyanyi, gitu ya. Misalnya sambil pup sambil nyanyi. Kalau misalnya saya nyanyiin anak-anak saya kalau lagi pup di masa mereka ketika 2 tahunan atau 1,5 tahun gitu, saya nyanyi, Kang, gini nyanyinya, pup pup aku sabar menanti
kau keluar. Anak-anak kan sambil duduk gitu ya. Nanti ulang lagi pup gitu. Sampai tiba-tiba kedenger plung, yeay, kita tepuk tangan gitu ya. Berhasil dengan baik, bersabar menunggu, tidak buru-buru, kalau tenang malah keluar. Nah, itu mereka menikmati loh, Kang. Gitu ya. Di era anus itu, anal itu kan anus ya. Mereka melihat bahwa anus saya ini bisa diajak kerjasama nih gitu ya untuk mengontrol gitu, dan itu lucu gitu. Dengan tahapan itu tuh memang disitulah mereka mencoba untuk ngetes dirinya di situ. Itu tahap 2 kan. Nah, lalu kemudian di tahap ketiga itu biasanya sekitar 3-6 tahun di stage ketiga itu ada fase palik namanya. Nah, fase palik itu memang akhirnya daerah kenikmatan itu juga di sekitar genital. Dia sudah masuk ke alat kelamin. Makanya di usia 3-6 tahun anak laki-laki atau perempuan senang mengeksplorasi, megang-megang, narik-narik alat kelaminnya. Kalau cowok-cowok tuh sampai dipelintir-pelintir gitu, tidak boleh sayang gitu ya. Nanti sakit, tangannya kotor gitu. Tapi mereka coba lagi, pegang lagi gitu. Terus kita anggap mereka, dasar kecil-kecil udah cabul. Belum, bukan gitu ya. Itu bukan yang dimaksud cabul ataupun berpikir kotor, tetapi memang area itu dia rasa ketika dieksplor itu enak. Dia pengen pegang seperti dia waktu kecil juga pegang-pegang pipinya, pegang-pegang tangannya gitu kan. Tapi ini udah di area genital. Nah, di situ mereka yang dikatakan mungkin kalau Freud istilah itu ada misalnya Oedipus kompleks, anak laki-laki naksir mamanya gitu ya. Terus anak perempuan naksir papanya gitu ya. Nah, itu sebetulnya secara seksual memang mereka ada di fase palik ini biasanya gitu. Nah gitu Kang, mau kita itu dulu atau lanjut lagi? Ini saya break dulu sebentar aja ya, Mamona ya. Dan kita undang juga tentunya sahabat Sonora untuk berbagi interaksi ya, Mamona ya. Iya Kang. Paling tidak seputar apa yang pasti berkaitan dengan ini pertumbuhan juga ya, anak terutama ya. Betul, yang kita perlu amati pertumbuhan mereka untuk seksual ya. Nah gitu, jadi nanti lebih ke teknis lagi. Untuk memberikan edukasinya seperti apa begitu ya. Itu yang terpenting. Oke, kita break dulu ya, Mamona ya. Iya, Kang. Oh ya, sahabat Sonora, Anda bisa tetap gabung interaksi di SMS atau WhatsApp ya, kecuali line telepon, dan Anda bisa langsung saja ke 0811-190-1827 atau juga Anda bisa lewat sosial media di Facebook. Anda bisa klik Mona begitu, searching saja. Kemudian Anda bisa bergabung juga di situ, ada sharing topik juga, Anda boleh sampaikan juga di situ. Dan juga yang pasti follow juga Instagram @klikmona, jangan lupa ya. Dan juga @monasugianto. Kami segera kembali ya. Mbak Mona, kita lanjut lagi. Oke. Dan tadi disampaikan juga ada yang masuk juga rupanya interaksi nih, Mbak Mona, dari Kang Arwin. Saya bacakan saja barangkali. Boleh Kang. Ini kalau ini lebih ke menjawab atau mengatasi kekhawatiran katanya. Kalau sekarang ini kan situs-situs yang sebutlah berbau porno gitu. Internet itu sangat mudah mengakses gambar atau video yang porno sekalipun, dan itu anak-anak zaman sekarang mulai dari SMP bahkan itu sudah pegang gadget. Nah, satu sisi ada kekhawatiran dengan bebasnya bisa mengakses situs porno itu jadi apa ya? Jadi berdampak negatif lah, begitu ya. Ada yang mungkin saja jadi pemicu untuk berbuat ketidakbaikan, begitu ya. Terutama yang porno itu tadi, begitu. Nah, gimana cara mengatasinya buat orang tua katanya? Oke, paling tidak itu dulu dari Kang Arwin yang sudah masuk nih. Oke. Baik, langsung ya Kang. Langsung saja ya. Barangkali sambil nanti kita sambung lagi nanti tahapan yang tadi ya, Mama. Oke. Baik, terima kasih ya Kang. Saya coba jawab gitu ya. Jadi memang untuk jangankan emang anak sengaja untuk mencari pornografi ya, gambar ataupun video yang berbau porno gitu ya. Tapi sekarang misalnya main game, terus ada iklannya gitu ya. Jadi betul-betul nggak ada hubungan sama porno, sebetulnya tujuannya main game cari gitu. Tapi tahu-tahu iklannya yang menjurus atau ada gambar-gambar yang kurang pas lah, terlalu vulgar lah ya kalau untuk anak gitu. Nah itu memang satu fenomena yang sekarang ini
kalau kita tanyakan ke anak-anak, hampir tidak ada anak, apalagi dikatakan SMP gitu ya, yang belum terpapar pornografi itu hampir nggak ada. Hampir semua kalau megang gadget gitu ya, ya pasti akan mudah terpapar dalam berbagai intensitas dan jenisnya gitu ya. Apakah gambar ataukah video, apakah ada yang animated GIF tuh yang gerak-gerak gitu ya. Yang intinya mau sengaja dicari mau enggak itu dapat gitu otomatis gitu. Ya. Nah, jadi di sini khawatir juga orang tua apakah akan menimbulkan dampak negatif. Ya, jadi pornografi itu kenapa kok menjadi concern yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi tingkat dunia ya Kang ya, di seluruh dunia. Karena memang pornografi ini dituduh dan kemudian setelah diteliti memang iya gitu ya. Jadi udah jadi tertuduh terus benar gitu. Bahwa memang dia itu menyebabkan pertama pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Jadi kalau intinya kita kan menanamkan mulai dari pikiran ya. Nanam pikiran, ngelihat sesuatu masuknya ke pikiran. Pikiran itu kan ada memori, terus dari memori itu bisa di-recall lagi gitu ketika dia melihat yang lain, tapi asosiasinya ke yang porno misalnya gitu ya. Karena itu udah ada tuh kayak di pikiran tuh kayak udah masuk gitu. Kayak udah ketanem. Tinggal dipanggil aja kapan lagi keluar lagi ingetnya itu. Dan itu memang secara signifikan mengganggu kalau untuk anak-anak ya, terutama pelajar, itu mengganggu konsentrasi. Lalu bagaimana mereka mempersepsi tentang lawan jenis. Misalnya bagaimana akhirnya perempuan itu bukan lagi dilihat sebagai manusia yang indah berjenis perempuan gitu ya, tapi sebagai komoditi kayak barang dagangan. Wih, cakep nih cewek, gila, bohai banget misalnya gitu ya. Itu kan apa bedanya kita sama kalau lagi lewat tiba-tiba bem ada Harley Davidson lewat atau mobil keren, kita kan wow gitu kan. Kok jadi nggak ada bedanya ya perempuan bohai sama ngelihat Harley Davidson yang keren misalnya. Karena mereka sama-sama dianggap sebagai objek ya, bukan lagi subjek tapi objek gitu, dijadikan objek gitu. Nah itu yang memang terbukti. Nah karena segala banyak, belum lagi dampak yang lebih berbahaya adalah kalau itu terus ditanam terus berulang kali, masuk lagi pikiran porno, masuk lagi pikiran porno gitu ya. Selain tadi mengganggu konsentrasi, sesuatu yang banyak kita masukin ke dalam pikiran kita lebih kuat tertanam di pikiran kita sehingga mudah dipanggil. Jadi kalau dalam prinsip bagaimana otak kita memproses informasi, kan ada sebuah informasi kita masukin ke kepala ya, misalnya ini informasi porno kita masukin, terus tertanam, kalau ada lagi pengulangan informasi bertema yang sama, masuk lagi ke area yang sama, yang porno-porno itu masuk lagi, jadi banyak kan konten porno di kepala gitu ya, di otak kita gitu yang tertanam, itu tentu lebih mudah diingat, lebih mudah dipanggil informasinya. Bahkan bukan porno pun kita asosiasikan dengan porno. Nah itu yang akhirnya berbahaya ketika kebetulan ya, bukan kebetulan ya, tapi memang prosesnya gitu. Sekarang kematangan badan anak-anak kita itu kan jauh lebih cepat ya Kang ya. Anak-anak sekarang tuh pubernya juga lebih awal. Sekarang kelas 4, kelas 5 SD sudah pada menstruasi kalau perempuan gitu ya. Kalau anak laki-laki ya mungkin pubertas di umur di kelas 6 SD gitu ya. Ada lebih cepat lah mereka matang karena perbaikan gizi dan lain-lain ya. Tetapi untuk kematangan kognitif, terus perkembangan moral, secara moral itu tidak secepat perkembangan badannya gitu, termasuk perkembangan organ-organ seksualnya. Jadi kita matang dulu secara seksual, baru secara moral, secara apa kita tuh lebih baik gitu. Jadi artinya kalau dilombakan lebih duluan menang badan kita ini. Jadi seksual itu duluan, tidak dibarengi dengan perkembangan moral yang menyertai gitu. Enak kan kalau jalannya bareng-bareng ya, kematangan badan, termasuk kematangan organ reproduksi seksual, tapi dibarengi dengan kematangan emosional, dibarengi dengan kemampuan untuk menganalisa secara moral, semua berjalan beriringan, tidak ada yang terlalu cepat, kan enak Kang. Jadi ketika saya matang secara seksual, saya bisa mengelola gairah-gairah seksual saya dengan bijaksana gitu kan, bisa melihat dari prinsip-prinsip moral. Jadi aman saya, karena saya tidak akan menyalahgunakan seksualitas saya gitu. Tapi kalau ini enggak.
kematangan seksual datang duluan, baru kematangan emosional dan moral. Nah, setelah itu kita jadi bingung. Sekarang kalau seksual sudah matang, tapi secara emosional dan secara moral kita belum matang, berarti kan ada jeda waktu di mana apa yang harus dilakukan anak-anak ini, gitu kan? Mereka matang secara seksual, gairah seksual udah ada, mereka udah puber. Tapi belum secara moral belum matang gitu. Nah, itulah sebetulnya yang perlu disikapi oleh orang tua, persisnya di situ. Karena ketika mereka nanti sudah matang secara moral dengan kita memberikan misalnya cerita gitu ya, nilai-nilai, contoh-contoh hidup gitu, pembelajaran yang sesuai, sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebetulnya. Nah, tapi di masa yang belum matang ini, emosinya belum matang-matang, tapi seksualnya matang duluan. Nah, disitulah sebetulnya orang tua di situ kontrol dan peran untuk menjaga, ya, untuk menjaga. Nah, caranya gimana supaya tidak menjadi cara mengatasinya gitu? Tadi pertanyaannya gitu kan? Betul. Cara mengatasinya adalah sesedikit mungkin mengurangi terpapar pornografi. Sesedikit mungkin. Tapi karena tadi tidak mungkin kalau sekarang gitu ya, berarti yang harus dilakukan adalah mendiskusikan itu. Gitu ya. Karena gini, kita kalau toh mencoba yang pertama itu yang paling baik. Ya. Nah, tapi kalau tidak bisa, ya berarti berikutnya adalah bagaimana itu dikomunikasikan. Apa sih yang dilihat? Itu tuh nggak tahu tuh, ada aku lagi ngelihat game, tahu-tahu kok ada nenen gede-gede naik turun gerak-gerak gitu ya, gambar iklan sebetulnya. Iklannya sebetulnya iklan game juga, tapi kenapa harus sevulgar itu bagian payudara misalnya gitu. Itu yang saya pernah lihat sendiri gitu ya, ketika anak lagi nunggu game mulai keluar itu gitu ya. Nah, padahal gamenya game anak-anak ya, bukan yang sadis atau bukan game dewasa. Nggak bisa di skip lagi itu ya. Iya, tapi kan sebelum di skip kan udah keluar duluan dia. Baru bisa. Kemudian muter keluarlah silang, baru kita bisa pencet gitu ya. Betul. Nah, jadi di situ tuh yang memang akhirnya kita bilang, kita diskusikan apa yang kamu kesankan gitu. Apa yang kamu pikirkan ngelihat itu? Ya aneh aja kok, nggak malu misalnya gitu ya. Oh gitu ya, iya kan harusnya malu. Aku aja sekarang kalau mandi penisku kelihatan, aku malu banget kan, bisa mati aku malu gitu kan. Oh kok orang itu nggak malu gitu kan. Nah itu kita diskusikan. Iya, tidak boleh gitu. Bagian-bagian apa aja diulang, ya nggak boleh diperlihatkan atau disentuh orang sembarangan, yang ketutup kaos dalam dan celana dalam, itu diulang lagi gitu kan. Justru ketika itu diungkap, kita jadi tahu, iya ya, itu sih sebetulnya tidak boleh. Jadi kalau ada yang seperti itu, melihat yang tidak pantas, apa yang kamu lihat ketawain, berarti kamu menertawakan perempuan, berarti menertawakan mama, misalnya gitu ya. Mengeksploitasi bagian-bagian tubuh orang kan nggak enak. Coba kalau misalnya orang-orang ngeliatin penis kamu terus, kamu lagi lari-lari, orang ngeliatin penis kamu terus, kamu nyaman nggak? Nggak nyaman. Iya sama, perempuan juga kalau bagian payudaranya diliatin terus, kamu ngeliatin terus, atau orang-orang lihat, marah, dia juga malu. Gitu, karena kita otomatis dia ngebayangin juga, iya kalau gua bagian penisnya doang yang diliatin kan gue juga malu gitu. Betul. Nah sebetulnya diskusi-diskusi kayak gitu ya, itu berkaitan. Itu kebetulan anak saya umur 8 tahun yang diskusi kan. Nanti ada lagi diskusi yang kalau yang lebih besar kan, kita lihat, oh teman kamu udah pacaran ya. Iya tuh pacarannya parah loh mah. Emang pacaran parah tuh kayak apa nak? Gitu kan kita tanya, jangan-jangan beda persepsi gitu. Nah kurang lebih sih seperti itu ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi. Kadang-kadang kita tidak bisa mengatasi dengan cara banyak atau ngontrolin mereka terus gitu ya, karena sedikit banyak bisa kecolongan dari mana-mana, entah dari temennya dapet gitu ya, yang porno-porno gitu. Tapi paling nggak memang yang paling pas adalah dengan membekali anak kita kemampuan untuk membedakan mana yang pantas dan tidak pantas gitu. Itu tapi, aja. Ya, masalahnya kapan membicarakan hal itu tadi ya bersama si anak, kan nggak bisa ujuk-ujuk tahu ngobrolin itu, tapi sebaiknya kapan kondisi momennya gitu loh, yang kalau enak di keluarga lah, sebetulnya kan momennya banyak Kang. Kalau misalnya kayak tadi anak masih kecil, masih dimandiin misalnya, mulai dari dimandiin, lalu nanti adik udah mulai besar, sekarang harus mandi sendiri, udah mulai malu kan kalau kelihatan alat kelaminnya misalnya. Iya aku malu. Tadinya dia kalau mandi aja dibuka pintu kamar mandi. Lama-lama kan ketika agak gede aja di kelas 3, kelas 4 dia udah mulai tutup kamar mandi kelas 2. 2 akhir gitu ya. Dia udah mulai, mah jangan di situ dong, aku mau mandi.
ya sabun yang bersih ya mama nggak lihat gitu kan. Udah mulai nggak mau dia dipegang. Nanti paling kita sentuh lagi anak kita, kalau yang laki-laki, kalau saya karena anaknya laki semua, adalah ketika mereka sunat. Ketika mereka sunat mau nggak mau misalnya gitu ya. Kemarin nih dia sunat kelas 5 misalnya. Nah di kelas 5 terus mau sunat mau naik ke kelas 6. Nah itu baru deh saya bilang, dia tadinya malu banget. Tapi kan mau nggak mau mamahnya kan siapa lagi yang bantuin kalau lagi habis pipis atau apa dibersihin gitu. Nah di situ bahas lagi tentang gini ya nggak kalau sama mama nggak apa-apa kan, kita ini lagi sunat, orang sunat kan lagi butuh bantuan. Tapi kalau ini kan kamu bisa rawat sendiri kebersihannya apa gitu kan. Nah itu kita bahas lagi gitu. Terus ketika anak saya yang umur 12 itu dia baru puber Kang, mungkin sekitar satu mimpi basah ya, baru sekitar 1 bulanan lalu. Jadi dia sunat duluan tuh belum puber pas sunat gitu ya. Jadi dia sunat, terus baru puber nih sebulan lalu. Mih, aku kayaknya mimpi basah deh Mih gitu ya. Wah bagus, aku salamin gitu. Terus kata papinya ngapain sih salamin gitu ya, dia malu. Terus saya bilang, loh ya nggak apa-apa. Bagus dong, waktu kamu bisa jalan, itu mami salamin juga, mami tepuk, mami tos. Terus waktu kamu tumbuh giginya copot, mami salamin. Sekarang juga salamin, ini perkembangan yang bagus, selamat, sudah jadi laki-laki. Nah sekarang kamu tahu apa itu sperma, seperti apa, seperti sebelumnya kan dikasih tahu kan, sperma ada, waktu itu apa biologi kan udah diajarin ya. Nah, tapi seperti apa itu kamu sekarang tahu. Nah berarti itu harus digunakan dengan baik seluruh perangkatmu gitu kan. Jangan sampai disalahgunakan, jaga kebersihan kayak gitu-gitu. Nah itu sebetulnya kan sangat-sangat mungkin di keluarga untuk kita bahas pada waktu momen-momen sunat kah, momen dia puber kah, apa dia mimpi basah kah, terus dia melihat apakah tadi bahkan melihat gambar yang tidak pantas pun itu bisa jadikan diskusi. Gitu. Terus cerita-cerita tentang teman kah, ngomong kasar yang berbau jorok kah, itu kan juga anak-anak kadang-kadang ngomong pakai bahasa kasar tentang alat kelamin misalnya. Kita bilang kenapa sih orang kok suka seperti itu gitu kan? Apa mereka tidak malu ngomongin tentang alat kelaminnya gitu kan? Dengan tidak sopan. Nah kayak gitu-gitu kan. Dan menurut saya itu paling banyak justru momennya bisa di keluarga masuknya gitu. Oke, menarik nih. Ada dari Teretno nih. Gimana? Saya lanjut ya, baca ya barangkali ya. Oke. Dari Teretno begini, kalau dari segi pakaian yang terbuka atau minim atau yang transparan, bagi saya mesti lihat dulu, emang ada yang kesannya seronok tapi juga ada yang tetap manis, yang jadi itu kesannya termasuk seni. Kalau yang tetap manis itu saya suka. Kadang pakai pakaian agak terbuka itu kalau buat saya salah satu bagian dari ekspresi sedang ceria atau sedang banyak lupa atau kurang teringat kesusahan. Pakai atasan terbuka selama ini sedikit beraninya. Kalau pakai rok pendek lebih banyak beraninya atau suka. Mau tertutup mau terbuka asal kesannya manis, saya suka. Oke, dari sisi pakaian session. Langsung saja boleh tanggapi ya. Terima kasih. Retno, terima kasih. Yes. Pada dasarnya sebetulnya cara kita memilih pakaian, kita merasa cocok atau nyaman dengan gaya seperti apa sesuai dengan ekspresi diri kita, sebetulnya itu hak setiap orang ya Kang ya. Betul. Setiap orang tuh berhak untuk saya nyaman dengan seperti apa nyaman, gitu ya. Iya, betul. Nah hanya saja memang kan kita lihat intinya karena pakaian itu punya nilai sosial selain estetika juga ya. Betul. Ada di mana kita pantas atau enggak, itulah yang kadang-kadang bisa menjadi kendala karena bagi apa yang orang pantas belum tentu orang lain lihat pantas gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya itu adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya selama dia tetap sopan. Gitu, misalnya kalau ke tempat ibadah berarti pakai pakaian apa ya. Jadi ini ada beberapa, misalnya kita juga tahu ya tempat ibadah yang kalau misalnya pakaiannya pakaian bebas gitu kan masuk ke tempat ibadah, tapi ada yang kayak mau ke pesta misalnya gitu ya, atau terlalu seksi gitu. Aduh kasihan lah tuh pemuka agamanya, gimana nanti nggak konsentrasi gitu ya. Misalnya ya, jangan gitu-gitu amat atuh gitu ya. Nah itu kan kita ngomongin tentang pantas nggak pantas, tapi kalau saya pikir sih itu sebetulnya semua kepada kebebasan pribadi untuk mengekspresikan dirinya seperti apa. Kalau saya setuju sih misalnya kayak tadi, yang penting kan kelihatan, maksudnya selama masih kelihatan manis, bukan kelihatan vulgar atau seronok gitu ya.
betul. Kayaknya minggu lalu ya kita bahas ya, Kang. Apa bedanya yang nyeni, apa yang seni ya, sama yang porno gitu ya. Iya. Nah itu kan sebetulnya beda-beda tipis. Kalau pikirannya porno semua nggak, aduh intinya Kang, kalau pikirannya yang porno, mau orang pakai baju rapet nggak kelihatan apa-apa juga tetap aja dia bisa nerawang. Nerawangnya tuh fantasinya sendiri gitu. Iya benar. Nah jadi sebetulnya tidak ada alasan misalnya perempuannya sih ngegoda pakai baju seksi. Nah enggak, lu aja yang pikirannya kotor gitu. Iya, kalau karena kenapa? Kalau misalnya karena perempuannya yang bajunya norak gitu ya, bajunya seksi-seksi, terus lantas dia diperkosa, itu salah perempuan. Harusnya orang yang pakai baju rapet nggak diperkosa dong. Ini orang mau pakai baju rapet-rapet kayak pakai baju zirah juga diperkosa, mau diperkosa aja gitu kan. Berarti pikirannya aja gitu, si pelakunya yang berpikirnya kurang baik. Tapi saya ngelihat loh Kang, memang orang itu tidak butuh stimulus apa-apa kalau sudah teracuni pornografi. Itu dia emang otomatis pornonya itu ada dari dalam ya Kang, nggak butuh pemicu dari luar tuh. Gitu, jadi makanya memang bahaya ya kalau terlalu pikirannya kotor gitu, porno. Itu nggak butuh pemicu, maksudnya harus ada orang baju seksi berjalan berlenggok-lenggok di depan dia juga emang dia udah porno aja. Jadi mungkin ya intinya kambing dibedakin juga bisa aja dia punya hasrat. Itu sampai bilang begitu saking parahnya gitu ya Kang. Kambing dibedakin bayang. Menarik nih. Mungkin lagi pakein baju juga ya, momen-momen itu pakai baju anak misalnya, pakein baju anak bisa dipakai ngobrol juga buat ngasih pendidikan seks tadi ya, bisa mulai masuk ya. Betul. Oke, menarik. Yes, kita lanjut lagi tadi tahap yang beberapa baik, kita lanjut ya. Tadi kita kan baru sampai tahap palik ya, 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Ya, lalu di usia sekolah dasar itu kita biasanya sekitar umur 6 ya, 6 7 gitu ya, sampai ketika kita puber itu kan kita ada di SD tuh. Usia SD lah kalau sekolah ya. Nah, itu adalah usia di mana kita kan kalau aktivitas nggak karena corona ini kan aktif ya, maunya main bola, maunya keluar, maunya berteman gitu ya. Di situ tuh seakan-akan di fase laten, namanya fase laten, itu kita tuh seakan-akan tidak muncul. Yang padahal tadi di fase falik itu kan orientasinya sudah kenikmatan itu ada di genital juga kan gitu. Makanya dieksplor, disentuh, dipegang-pegang, ditarik-tarik gitu ya. Nah, tetapi dengan fase laten itu seolah-olah itu lupa, seolah-olah itu nggak muncul, padahal tetap ada. Nah, itu disebutnya makanya fase laten, nggak kelihatan. Tapi sebetulnya secara seksual itu sudah ada di fase sebelumnya. Secara seksual di organ seputar kenikmatan itu udah areanya genital. Itu di daerah alat kelamin. Tapi kemudian itu tidak kelihatan karena memang kebanyakan energi di fase ini dipakai untuk bermain, belajar, mengeksplor aktif gitu ya. Makanya pada waktu usia 6 ke atas sampai usia puber, memang betul-betul energi anak-anak itu bagus memang untuk dipakai olahraga, untuk apa, terus sampai ke nanti ketika dia remaja ke atas. Karena energi dia besar gitu ya. Nah, sedangkan itu masih laten, kayak nggak kelihatan, padahal sebetulnya ada. Nah, walaupun laten, tapi kalau dipicu oleh stimulus yang sifatnya pornografi, apakah nonton, apakah melihat gambar, ataukah melihat langsung live show gitu ya, mungkin mengintip orang tua, lagi berhubungan seksual atau apapun gitu ya, itu bisa saja. Karena cukup banyak anak-anak ternyata punya pengalaman melihat orang tuanya berhubungan seksual. Ya, itu orang tua pastinya saya tahu tidak maksud mau live show gitu kan di depan anak. Malu dia juga kalau ketahuan, tapi rupanya anak-anak sejak umur 4 sampai 5 tahun saja sudah bisa pura-pura tidur, Kang. Jadi makanya disarankan kenapa kalau anak begitu begitu sudah 4-5 tahun mau ke 6 tahun itu kalau bisa sudah tidur sendiri atau paling nggak kasurnya sendiri. Kalau toh di satu kamar yang sama orang tuanya. Atau kalau nggak orang tuanya yang pindah ke kamar sebelah. Kalau misalnya lagi mau sayang-sayangan dan lain-lain gitu ya. Karena anak sudah bisa pura-pura tidur. Kita ngelihatnya dia kayak tidur gitu, Kang. Gitu ya. Nah, jadi anak punya banyak pengalaman. Nah, apa dampaknya di fase laten ini? Anak-anak melihat misalnya terpapar pornografi atau bahkan melihat misalnya orang tuanya berhubungan. Ya dia mungkin tidak akan langsung nggak kayak kalau anak di fase yang kemudian.
fase pubertas itu emang areanya udah genital, itu anak-anak tuh dia sudah mengalami gitu ya, seperti apa rasanya dampak dari kematangan seksual dia gitu ya, dengan bentuk tubuh lah yang berubah. Lalu kalau laki-laki ya mimpi basah, perempuan bentuk tubuhnya berubah, lalu mengalami menstruasi dan lain-lain. Mereka sudah bisa lebih diajak bicara soal seksualitas. Ya, karena emang sudah matang. Tapi kalau di fase yang anak kecil, laten, falik dan lain-lain, itu mereka akan nganggap sebagai pengalaman yang mereka tahu itu erotis, tapi mereka nggak bisa ngomonginnya. Gimana ya nama sebutannya? Mereka bingung. Ini sebetulnya pengalaman apa? Begitu juga anak-anak yang mengalami pelecehan seksual di area ini, di masa laten gitu ya. Mereka seakan-akan kayak nggak tahu bahwa itu pelecehan seksual, tapi tahu bahwa itu tidak pantas. Tapi tidak pantas dan anehnya tuh tepatnya dia tidak tahu apa gitu. Lain kalau misalnya pelecehan seksual dialami anak yang sudah pubertas. Dia tahu gitu ya, oh ini nggak benar, langsung apa gitu, sehingga dia bisa langsung tindak, lapor atau apa misalnya ya. Tapi kalau anak yang terlalu kecil, nah di situ memang ada pengalaman misalnya seksual terpapar, nah itu dia seringkali bingung gitu kan. Nah itu kurang lebih 5 fase. Akhirnya fase genital itu berarti berlangsung seumur hidup. Dikatakan seumur hidup tuh kalau laki-laki katanya nggak ada matinya, kalau perempuan sampai dia menopause terus ada penurunan. Tapi saya juga bertemu dengan perempuan yang sudah menopause dan dia secara gairah seksual juga baik-baik aja dan fan-fan aja juga ada gitu ya. Jadi memang kita nggak tahu, nggak ada matinya itu kadang-kadang ya tergantung gitu ya. Iya, tapi tergantung. Intinya sejak menjadi makhluk seksual dengan fase genital itu sudah secara organ seksual sudah matang, sebetulnya kita itu ya memang makhluk seksual, bisa bereproduksi. Gitu, bisa dihamili, menghamili, bisa ini gitu ya. Nah, tapi kecuali sampai akhirnya menopause kalau perempuan. Kalau laki-laki lanjut gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk anak laki-laki nih yang beranjak remaja, kalau misalnya dia, kalau tadi kan seperti Mbak Bunda cerita sempat anaknya sempat cerita kalau mimpi basah begitulah katakanlah masa pubertas berkaitan dengan itu. Nah, untuk orang tua supaya supaya aware lah paling tidak ya. Karena kan lagi-lagi ini penggunaan internet yang nggak bisa diketahui secara 24 jam oleh nggak bisa dikontrol terus-terusan lah ya. 24 jam dia bisa ngakses kemanapun. Kalau nggak internet, habis kuota ya bisa juga cari wifi misalnya ya. Atau nongkrong di McD atau misalnya, di dapat mana juga gitu wifi kan gratis. Dan itu benar-benar nggak bisa diawasi terus-menerus 24 jam oleh orang tua. Tapi paling tidak supaya hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu untuk berbicara tentang seks ini kepada anak, pendidikan seks ini, itu gimana caranya supaya si anak bisa tetap terbuka gitu berkaitan dengan seks gitu? Lebih banyak itu, apa? Ya kalau saya ya Kang ya, kita akan bahas detail minggu depan. Tapi kalau saya mungkin karena ini akan berkaitan ya dengan stage psikoseksual ini ya. Kalau saya memang sudah biasakan anak-anak saya dari sejak kecil itu memang untuk membahas tentang seksual ini bukannya vulgar ya, tetapi itu pun dibahas secara wajar ya. Jadi maksudnya ketika kamu ada pertanyaan tentang kepalamu, tentang mengapa rambutmu keriting atau lurus atau ikel-ikel misalnya gitu ya. Itu juga sama pentingnya. Jadi maksudnya seksualitas ini tidak lebih hina daripada yang lain loh. Ya, dan gitu. Bukan melulu tentang alat reproduksi gitu ya. Iya kan banyak. Dia banyak, kan gitu bertanya kan nggak tiap hari nanyain penis, terus kan enggak gitu ya. Betul. Dia kan akan anak kecil juga ini apa, itu apa, ini apa, kan ganti-ganti juga gitu ya. Nah itu mulai dari situ, lalu tentang bagian-bagian tubuh ketika dia mandi, ketika dia dipijat gitu kan. Anak-anak waktu masih bayi kan dipijat ya, abis mandi sore misalnya dikasih minyak telon atau tambah kayu putih misalnya ya. Terus kita sambil pijat-pijat gitu kan, sambil dinyanyiin, sambil dibilang aduh hidungnya bagus, tangannya bagus, kakinya gagah gitu ya. Itu kan bagian tubuh yang juga sama dengan penis, dengan vagina gitu. Tidak ada satu bagian tubuh pun yang lebih hina, yang tidak layak disebutkan dibandingkan bagian-bagian tubuh yang lain.
Dan itu wajar saja ketika kita bertanya gitu. Misalnya dia mengatakan garuk-garuk tangan karena gatal, terus dia garuk-garuk penisnya ketika penisnya gatal. Tapi kita ketika dia garuk penisnya kita wah, jangan. Kita langsung panik kayak orang gila gitu kan. Terus dia jadi kaget kan? Padahal dia memang gatal, bukannya apa gitu ya, pengen digaruk aja. Sama ketika tangan gatal kan digaruk, kaki gatal digaruk, kenapa penis gatal nggak boleh digaruk gitu kan? Nah itu jadi bingung, dia akan memandang itu yang disebut tabu itu hadir dari situ. Loh, ada apa ya? Ada yang salah dengan bagian ini. Kenapa kalau bagian ini saya sentuh atau saya garuk atau saya sebut, orang-orang jadi nggak suka? Berarti bagian ini bagian yang hina, atau bagian yang aneh, atau bagian yang jelek, atau bagian yang tidak boleh disebut gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang akhirnya mengatakan sebetulnya tabu itu yang menciptakan pasti orang tua, bukan anak. Karena anak kalau nggak dibilang yang tabu-tabu, dia nggak tahu mana tabu mana enggak gitu kan. Iya betul. Jadi yang menciptakan tabu itu kan sebetulnya kita, orang tua ya maksudnya gitu. Nah jadi di situ memang kita biasakan untuk berbicara sesuai konteks, tapi supaya semuanya baik, supaya semuanya lurus gitu ya, pakai bahasa yang formal, bahasa yang benar, bahasa biologinya dari organ-organ reproduksi kita gitu ya. Jadi tidak dimain-mainin, tidak dipleset-plesetin. Iya betul ya. Ya vagina, penis, payudara, rahim, misalnya perempuan ada rahim, tapi nggak kelihatan. Coba lihat nih perut mami, nggak kelihatan kan rahimnya, di dalam loh. Di situ tempat kamu waktu masih di dalam perut, di rahim. Coba sekarang kita lihat di Google, rahim itu bentuknya kayak apa? Oh kayak gitu ya, ada dua, terus kayak ada segitiga di tengah gitu ya. Terus ini kemana lubangnya? Inilah yang disebut vagina. Ya, rahim berujung di vagina gitu kan. Di pinggirnya ada apa itu? Tuba falopi itu apa gitu kan? Di sini ada telur. Kalau telurnya laki-laki yang disebut telur di mana? Ada di skrotum misalnya gitu. Itu ada berapa telurnya? Ada 3 ya? Bukan mami, ada 2. Masa sih kayaknya kemarin 3 deh gitu. Terus dia bilang enggak 2. Terus dia lihat celananya 2 kok masih gitu kan. Nah itu kan diskusi kan? Iya betul. Sesuai dengan usia perkembangan anak. Coba hitung yang benar, apa 2, jangan-jangan nambah 1 atau tinggal sebelah gitu. Terus nanti dia lihat, oh iya, ini bagian tubuhku sama seperti aku berbicara tentang tangan, kaki gitu ya. Tapi bahwa itu tidak boleh disentuh sembarang orang atau apa gitu. Karena mereka sendiri jadi bisa tahu, nggak nyaman gitu. Kalau disentuh sembarang orang di bagian tertentu tuh nggak boleh. Mereka bisa ngomong pelecehan gitu, gagah banget gitu kan, kecil-kecil gitu. Oke, tapi sebagian mungkin masih cukup banyak juga orang tua yang menganggap atau apa ya, seperti yang enggan membicarakan ini dengan anaknya tentang seks ini, Mbak Mona. Kalau sepengamatan Mbak Mona. Ya. Masih ada saja mungkin. Iya, kalau menurut saya ada, walaupun sekarang kalau untuk orang tua generasi milenial ya, generasi Y, orang tua kebanyakan udah sangat open mind ya, maksudnya kalau soal ini, hanya saja memang kalau kita mengatakan bahwa agak ada kenggan di kita, berarti hambatannya ada di kita. Tentang bagaimana kita memandang seksualitas ini. Jadi kalau saya kembali seperti pembahasan kita di minggu lalu kan, karena seksualitas ini bagian dari kemanusiaan kita, dan perkawinan itu tidak bisa lepas dari seksualitas, dan perkawinan itu sakral, maka seksualitas juga nggak boleh menjadi sesuatu yang tidak sakral. Jadi tidak boleh di-exclude gitu. Semua sakral kecuali seksualitas, nggak boleh. Jadi kita juga harus belajar untuk menggunakan dengan baik gitu. Semua organ-organ seksual kita digunakan sebagaimana mestinya. Dan sebagaimana mestinya itu kita waktu minggu lalu juga bahas. Itu adalah organ yang ditujukan, diadakan untuk reproduksi, berarti untuk berketurunan, gitu. Dan keturunan itu berarti setelah punya anak, payudara berfungsi karena kelenjar susunya menghasilkan susu. Alangkah hebatnya yang menciptakan kita. Jadi anak dikasih, tapi juga dibekali. Ibunya diberi air susu. Pabrik susu udah jalan begitu anaknya lahir. Itu mekanisme kayak apa yang bisa begitu? Iya betul. Betapa sakralnya itu payudara itu. Jadi kalau sekarang orang menghina-hina payudara, diumbar kemana-mana, terus diejek-ejek, dijadikan bahan lecehan gitu ya. Nggak ngaca apa? Kamu punya ibu menyusuimu gitu ya. Lalu itu dijadikan, dilecehkan dan ditertawakan.
sedih kan gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, itu tuh perlu ada menghormati perempuan, menghormati laki-laki, menghormati tubuhnya sendiri, menghormati tubuh orang lain. Kalau dia tubuhnya tidak dihormati, dia juga susah menghormati tubuh orang lain. Iya, betul. Karena dia bilang gua aja biasa aja tuh dipegang-pegang sembarangan orang. Gitu ya. Misalnya anak perempuan biasa dipegang-pegang sembarangan orang, di mana-mana, di rumah pun dilecehkan, di mana-mana dilecehkan. Dia kalau ngelihat ada orang lain dilecehkan, dia bilang, alah gitu aja cengeng, gua aja juga nggak apa-apa. Nah, itu yang maksudnya kita bagaimana mulai dari diri sendiri dulu memandang sehingga anak-anak kita pun ikut, bukan mengumbar. Kalau mengumbar itu justru yang bahaya adalah kalau kita menutup-nutupi, tidak dibahas, suatu saat mereka mencari di tempat yang salah, itu yang fatal. Itu yang ya, betul. Itu yang fatal karena mereka dapat ilmu yang bukan dari ilmuwan gitu ya. Ilmu bukan dari ilmuwan, ilmu sesat gitu ya. Dapat dari mana, atau nonton film apa, diajarin temennya yang juga belum matang juga misalnya. Mendingan dia ngomong sama kita kan nggak jeblosin anak kita, saya gitu. Dia udah tahu. Karena dia udah belajar IPA, kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 tuh kan ada reproduksi. Sudah mulai ya, alat reproduksi ya, betul, mulai diajarin. Gitu. Nah, dia udah tahu tuh gitu. Nah, di situ baru dia konfirmasi gitu. Tapi pada waktu dia bertanya dulu, ya saya jawab bersebisa-bisanya saya. Nah, lalu ketika ada kayak gambar gitu ya, kita gambar, yuk coba kita lihat gambar, betul nggak ada 2 gitu. Nah, lalu ada orang tua yang cukup ini juga cukup modern untuk mandi bersama anak. Kalau saya pikir sih mandi bersama anak atau kayak berenang misalnya, itu kan nggak apa-apa juga. Cuman memang jangan telanjang bulat untuk orang tuanya, gitu. Jadi saran saya itu. Jadi meskipun di tahap apapun ya, oral, anal, biasanya kan kalau udah genital, tahap puberti kan udah nggak sama dia sama orang tua ya. Paling sampai ke tahap palik lah gitu ya. Nah, kalau saya sih menyarankan orang tua tetap menggunakan celana dalam. Kalau ibu tetap pakai bra lah ya gitu ya. Nah, sedangkan anak boleh kalau dia telanjang sambil kita mandiin, terus dia diajar untuk menggosok ya, gimana cara andukan sampai ke punggung, ditarik-tarik gitu kan. Nah, itu kan semua kita juga ajarin kan, bagaimana dia mandi anak perempuan, bagaimana cara cebok yang betul, itu kan juga harus diajari oleh ibunya. Ketika dia pertama kali menstruasi, bagaimana memasang pembalut, itu juga bisa diskusi. Ini cara memasang pembalut ya nak, ini bagian sini, ini harus ditempel. Nanti kalau cara membersihkannya bagaimana, cara membuangnya bagaimana, cara membungkusnya bagaimana supaya kamu bersih gitu kan. Iya, betul. Karena kalau anak perempuan sudah mulai pubertas, menstruasi, ada juga yang kaget ya, yang panik juga yang Iya, karena dia pikir kan dia sakit. Nah, itu kenapa? Itu terus nanya, orang bule juga menstruasi enggak? Terus kalau tumbuh bulu kemaluan tuh kalau orang bule rambutnya pirang, bulu kemaluannya pirang enggak? Pertanyaan anak-anak lucu-lucu loh kan. Terus kalau kan bulu-bulu mereka tumbuh ya, kemaluan dan lain-lain, mereka tuh kenapa bulu kemaluan saya kok keriting padahal rambut saya lurus. Lucu. Terus saya bilang, emang mau dilurus, mau dismoothing gitu ya. Terus bercanda. Terus itu anak-anak ini ketika kami di sekolah ya, itu anak-anak dalam pendidikan seksualitas, terus tanya kan pakai kertas, malu kalau di depan umum kan. Terus saya bacain lucunya gitu ya. Tapi kita jawab gitu, karena itu pertanyaan yang polos ya, mereka pengen tahu juga kan. Ya, gitu. betul. Lucu. Nah, orang tua mesti punya jawabannya tuh ya, kenapa keriting. Iya, tapi kan bisa sambil kita candain, ya, ayo betul. mau di-smoothing nggak gitu kan. Yes. Mereka kan takut ya, bulu kemaluannya takut terlalu panjang, nanti kalau terlalu gondrong celana dalamnya nggak muat. Lucunya gitu ya. Keren. Dan itu mereka berani bertanya, jadi kita hargai juga. Betul ya. sekali. Aduh, ini nggak kerasa nih, ya udah jam 20 lewat nih. Mungkin bisa underline nih, maaf nih, Mbak Mona ya. Jadi baik sahabat Sonora, saya akan coba underline. Jadi untuk tahapan stage psikoseksual itu kita ada tahapan oral, anal, falik, latesi, dan genital. Setiap tahapan itu punya perannya dan fungsinya masing-masing untuk keajekan tahap berikutnya, sehingga mereka bisa memaknai dengan benar sampai ketika mereka pubertas gitu, menghargai seksualitasnya dengan benar gitu kan. Itu saja. Oke. Sip. Mbak Mona, terima kasih banyak ya. Ya, minggu depan kita bahas tentang pendidikan seksualitas ya. Nah, pendidikan seksualitas ya, itu kita lebih luas lagi, terutama yang pasti orang tua nih ya, terutama yang
2 ya. bulan. Kita Oke. belajar sama-sama supaya muka kita nggak merah banget kalau ditanyain anak gitu ya. Oke. Sip. Terutama kalau yang orang tua yang rambutnya keriting sih agak aman-aman aja. Bener-bener kalau yang rambutnya lurus gimana dipertanyaan? Yang lurus nih, nggak repot nih jelasinnya. Oke, Mama Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kang. Selamat malam sahabat Selamat malam. Sonora. Salam buat keluarga dan Iya, sehat selalu. Terima kasih. Iya, demikian Mamono Sugianto MPSI, psikolog, dan terima kasih ya sahabat Sonora yang sudah menyimak dan juga sudah interaksi. Mohon maaf barangkali ada SMS atau interaksi yang terlewat saya bacakan, tapi mohon maaf juga kalau ada kekurangan ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi di Klik Mona pekan depan.